Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Professor of Economics, Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan chapter 1 dan chapter 2. Chapter 1 itu berisi tentang apa itu ilmu ekonomi, dan chapter 2 berisi problem daripada ilmu ekonomi. Pertama-tama di dalam chapter 1, apa itu ilmu ekonomi? Ada baiknya kita selalu mengacu pada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita mendefinisikan ilmu ekonomi dan membedakan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Berikutnya kita akan mengeksplor mengenai dua pertanyaan besar di dalam ilmu ekonomi. Berikutnya adalah ada beberapa kunci ide yang harus kita ketahui, dan terakhir adalah bagaimana para ekonom melakukan pekerjaannya sebagai seorang ilmuwan sosial, dan bagaimanakah mereka akan memberikan nasihat terhadap suatu kebijakan. Nah, di dalam ilmu ekonomi kita selalu diperhadapkan dengan masalah scarcity atau kelangkaan. Karena adanya kelangkaan, maka kita dipaksa untuk melakukan pilihan. Di dalam melakukan pilihan itu tergantung pada insentif yang kita akan hadapi. Insentif itu adalah suatu reward. Apakah kita mencapai suatu capaian tertentu ataukah tidak mencapai tertentu. Artinya kita melakukan kesalahan. Kita bisa menerima penalti ataukah suatu reward. Nah, ini adalah definisi daripada ilmu ekonomi. Pada intinya bahwa kita harus punya pilihan, dan kemudian kita mengatasi suatu scarcity, dan selanjutnya adalah kita akan memperoleh namanya insentif. Dan kita membedakan ilmu ekonomi ke dalam dua bagian besar, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di dalam ilmu ekonomi mikro itu adalah suatu studi mengenai pilihan dari individu ataupun kelompok bisnis untuk membuat pilihan di dalam interaksi di dalam pasar, dan pengaruh daripada pemerintah. Kemudian ekonomi makro itu adalah studi mengenai performance atau prestasi dari suatu perekonomian nasional dan global. Nah, pertanyaan besar dari skop ilmu ekonomi itu adalah what, how, dan for whom. Kemudian berikutnya adalah kapankah kita melakukan pilihan untuk mencapai suatu self-interest dan social interest. Di dalam what, how, dan for whom ini barang apa yang akan dibuat, bagaimana membuatnya, dan kepada siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, disampaikan. Berikutnya adalah kita tahu what, how, dan for whom. Tentu barang dan jasa adalah suatu objek di mana kita akan produksi untuk mencapai kepuasan daripada umat manusia. Kita lanjutkan, bagaimanakah memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa diproduksi dengan menggunakan namanya sumber-sumber produktif
atau faktor produksi. Nah, ini dikatakan factors of production, artinya faktor produksi. Faktor produksi itu bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu tanah, tenaga kerja, capital, dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Kita lanjutkan. Kemudian for whom, siapakah yang akan mendapatkan barang dan jasa, itu tergantung pada pendapatan mereka untuk memperolehnya. Nah, sumber pendapatan dari orang-orang tersebut atau yang akan memperoleh barang dan jasa tersebut, mereka memiliki yang pertama tanah. Di dalam tanah akan memperoleh namanya sewa apabila tanah itu disewakan. Kemudian labor akan memperoleh upah. Jadi orang yang bekerja sebagai labor akan memperoleh upah. Kemudian orang yang memiliki modal akan memperoleh bunga, interest. Dan berikutnya orang yang memiliki entrepreneurship, ya, mereka akan memperoleh keuntungan atau profit. Selanjutnya masalah efisiensi dan social interest. Ya. Sumber-sumber yang digunakan adalah dikatakan efisien apabila tidak mungkin membuat orang lain, membuat seseorang itu menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain akan lebih buruk. Ini kalau di dalam ilmu ekonomi kita kenal dengan konsep Pareto, ya. Kemudian equity adalah fairness, ya. Tapi para ekonom mengatakan bahwa hal itu bervariasi. Jadi masalah equity ini merupakan hal yang bisa subjektif juga, gitu. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai fair atau fairness itu? Ini ada beberapa ide. Ide yang pertama bahwa social interest itu memerlukan fair shares. Kemudian apa itu fair? Ya, ada 4 topik besar yang perlu kita diskusikan di dalam chapter ini, yaitu globalisasi, kemudian masalah information age monopolies, kemudian climate change, kemudian economic instability. Ini merupakan isu-isu penting di dalam chapter ini. Kita udah tahu masalah globalisasi, yang berarti bahwa ekspansi daripada international trade, kemudian masalah borrowing dan lending, dan masalah investasi. Karena dimanapun negara selalu menganut perekonomian terbuka, open economics. Kemudian mengenai the information age monopolies. Jadi berkaitan dengan pasar, bagaimanakah pengaruh terhadap isu-isu sekarang ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masalah climate change, yaitu masalah iklim. Ya. Ini menjadi isu politik. Seringkali perubahan iklim itu menjadi suatu isu politik yang besar saat ini. Kemudian berikutnya ketidakstabilan ekonomi. Pada tahun 2008 di seluruh dunia mengalami
krisis. Krisis itu berlarut-larut, kemudian kembali lagi ke keadaan normal, dan seterusnya. Beberapa krisis itu sudah pernah terjadi sampai dengan sekarang ini kita mengalami krisis virus. Kemudian ada beberapa hal, ide bagaimanakah kita mendefinisikan cara berpikir kita. Ada satu konsep yang harus kita pahami. Pilihan, choice, itu adalah suatu trade-off. Ya. Trade-off itu adalah keadaan yang kita harus memilih, dan pilihan tersebut saling bertolak belakang atau mempunyai akibat yang bertolak belakang. Berikutnya adalah kita harus mengasumsikan bahwa kita itu membuat suatu pilihan itu rasional. Jadi dia membandingkan antara benefit dan cost. Berikutnya adalah benefit. Apa yang kita akan dapatkan dari sesuatu tersebut. Kemudian cost adalah apa yang kita atau Anda harus berikan untuk sesuatu tersebut, untuk capaian tersebut, itu juga bisa. Kemudian berikutnya adalah pilihan. Pilihan yang paling utama adalah how much. Berapa banyak pilihan yang akan dibuat pada margin tersebut. Pilihan itu akan merespon masalah insentif. Ini kita cukup jelas bahwa semua pilihan itu adalah suatu trade-off, suatu keadaan yang saling berlawanan, ya. Kenapa begitu? Karena adanya masalah scarcity, ya. Cara pandang kita menempatkan scarcity dan implikasi daripada pilihan pada tahap utama. Jadi di awal kita berpikir harus dari masalah scarcity dulu. Kemudian kita membuat pilihan yang rasional. Tentu pilihan yang rasional itu selalu membandingkan antara cost and benefit gitu. Nah, ini bagaimana orang berpikir rasional, kemudian mengenai cost, apa yang harus kita bayarkan atau berikan. Nah, tentu ada satu konsep mengenai yang berkaitan erat dengan pilihan, yaitu the opportunity cost, biaya kesempatan. Ya. Biaya kesempatan pada sesuatu itu adalah merupakan alternatif nilai tertinggi yang harus diberikan. Biaya kesempatan itu adalah biaya yang muncul karena kehilangan pendapatan, ya, kehilangan benefit dari suatu pilihan yang memiliki benefit tertinggi dari yang kita pilih. Jadi itu konsep daripada opportunity cost. Kita akan lanjutkan. Nah, di dalam kita melakukan pilihan itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Berapa banyak pilihannya? Kita memilih dengan suatu margin tertentu. Ya.
Oleh karena itu, di dalam konsep ekonomi kita selalu ketemu dengan marginal benefit dan marginal cost. Apabila marginal benefit dan marginal cost itu sama, maka kita sudah bisa mencapai titik optimum. Nah, berikutnya adalah bahwasanya pilihan itu memiliki, dia akan merespon masalah insentif. Kita udah tahu tadi, insentif itu adalah suatu reward atau penalti yang akan kita dapatkan di dalam kita melakukan pilihan. Nah, di saat ini, di dalam perkembangan ilmu ekonomi, kita juga mengenal, kita membedakan ada dua jenis statement, yaitu statement positif, kemudian statement normatif. Ya. Di sini statement positif itu biasanya dia sudah diuji berkali-kali dan berdasarkan suatu fakta, suatu keadaan yang positif. Kemudian statement berikutnya adalah statement normatif. Ini pada prinsipnya statement normatif itu mengusulkan suatu opinion atau semacam bagaimana sebaiknya. Jadi kalau yang statement normatif tidak dilakukan uji. Kemudian berikutnya masalah sebab dan akibat, ya. Nah, dengan adanya masalah sebab dan akibat, para ekonom kemudian menyederhanakan permasalahan. Di dalam permasalahan itu, oleh karena itu si para ilmuwan melakukan, dia membuat model. Di dalam membuat model, pada prinsipnya model itu adalah penyederhanaan dari suatu problem yang banyak, yang rumit, ya. Kemudian disederhanakan ke dalam suatu model, namanya model ekonomi. Di sini kita bisa lihat bahwasanya model ekonomi adalah deskripsi dari beberapa aspek ekonomi, segala macam aspek, termasuk di sini ada pandangan-pandangan dan seterusnya. Kemudian bagaimanakah hal itu dibutuhkan untuk apa? Yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berikutnya ada beberapa hal mengenai bagaimanakah kesulitan-kesulitan para ekonom melakukan penelitian. Ada natural experiments, kemudian statistical investigation, kemudian economic experiment. Ini beberapa hal bagaimanakah para ekonom melakukan advice terhadap suatu kebijakan. Kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dengan chapter kedua. Di dalam chapter yang kedua itu dengan judul The Economic Problem, permasalahan ekonomi. Di dalam kita mempelajari permasalahan ekonomi, ada baiknya kita melihat tujuan dari pembelajaran. Kita akan mendefinisikan production possibilities frontier atau batas kemungkinan produksi dan menghitung opportunity cost. Kemudian berikutnya kita membedakan antara production possibilities dan preference. Kemudian kita akan menggambarkan mengenai alokasi yang efisien di dalam kita mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.
Berikutnya kita akan menjelaskan bagaimanakah pilihan produksi saat ini untuk memperluas, untuk melanjutkan kemungkinan produksi di masa yang akan datang. Berikutnya adalah bagaimanakah spesialisasi dan perdagangan itu akan memperluas kemungkinan produksi. Jadi dengan adanya perdagangan, maka dengan demikian produksi akan menjadi lebih banyak karena pangsa pasarnya menjadi makin luas, tidak hanya di dalam negeri tapi perdagangan ke luar negeri. Berikutnya adalah kita menggambarkan mengenai economic institution, siapa-siapa yang akan menjadi agen ekonomi, dan mengenai keputusan untuk melakukan koordinasi. Nah, yang pertama kita akan melihat production possibilities frontier. Pada intinya bahwa production possibilities frontier itu adalah batas daripada batas di antara kombinasi atas barang dan jasa yang dapat diproduksi dan yang tidak dapat diproduksi itu. Nah, nanti kita bisa ilustrasikan ke dalam suatu grafik atau gambar. Kita bisa melihat di sini. Di dalam gambar 2.1 kita melihat bahwa production possibility frontier tertera di sini dari titik A, B, C, D, dan E serta F. Nah, di dalam kurva ini ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah daerah yang barang dan jasa yang kita bisa produksi. Di sini pizza dan Coca-Cola. Jadi pizza dan Coca-Cola. Misalnya di titik E, perekonomian bisa memproduksi sebanyak Coca-Cola itu 5 juta, kemudian pizza itu sebanyak 4 juta. Nah, daerah di luar kurva di sini itu merupakan daerah yang di mana suatu perekonomian atau suatu negara atau suatu perusahaan tidak bisa mencapainya. Di luar ini tidak bisa dicapai. Nah, garis biru ini adalah garis production possibility frontier. Nah, ini adalah daerah yang bisa diproduksi, misalnya titik Z bisa, kemudian titik E adalah bisa diproduksi di batas, ya, di batasnya. Kemudian daerah ini adalah daerah di mana perekonomian tidak bisa memproduksi. Berikutnya kita akan mempelajari production efficiency. Efisiensi bisa tercapai di saat perekonomian berada di production possibilities frontier, ya. Nah, di titik-titik ini perekonomian dikatakan efisien. Kemudian di titik Z ini masih belum efisien, ya, masih belum efisien. Kenapa begitu? Karena masih ada setelah antara Z ke E produk pizza yang belum tidak atau belum diproduksi. Nah, jadi masih ada alokasi yang belum dikelola di sini. Demikian juga untuk untuk Coca-Cola. Kita bisa menambah Coca-Cola misalnya dari Z ke titik D di sini.
sedangkan pizzanya tidak kita tambah, dan seperti itulah. Jadi di dalam kurva di sini merupakan daerah yang tidak efisien jika perekonomian di situ. Nah, kita akan melihat terjadinya trade-off sepanjang kurva di sini. Katakanlah perekonomian berada di titik E. Dan di dalam perekonomian itu akan muncul namanya opportunity cost, biaya kehilangan dari manfaat memilih produk yang lain, gitu. Memproduksi yang lain. Nah, mula-mula perekonomian di titik E, ya. Kemudian di sini ada opportunity cost, ya. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimanakah opportunity cost itu muncul. Nah, katakanlah perekonomian saat ini di titik A, kemudian bergerak ke B, bergerak ke C, bergerak ke D, E, dan F. Begitu kita berpindah dari A ke B, ada pengurangan daripada Coca-Cola sebanyak 1 juta Coca-Cola. Berikutnya adalah dengan adanya kita menambah pizza, kita akan kehilangan sebanyak 2, ya, 14 menjadi 12, dan seterusnya sampai dengan dari E ke F kita kehilangan banyak Coca-Cola, makin banyak Coca-Cola yang harus digantikan dengan pizza. Nah, itulah konsep daripada opportunity cost. Jadi besarnya opportunity cost adalah untuk mencapai itu adalah banyaknya kehilangan dari pilihan terdekat, ya. Jadi kalau menambah pizza kita harus mengorbankan Coca-Cola. Nah, berikutnya adalah mengenai marginal cost. Pencerminan dari fungsi produksi kita bisa melihat tentang marginal cost. Di dalam marginal cost dia memiliki slope yang positif, dia upward sloping seperti ini, ya. Makin banyak yang diproduksi, makin tinggi biayanya. Nah, kemudian kita mengetahui masalah preferensi. Preferensi itu adalah bagaimanakah seseorang melakukan pilihan suka dan tidak suka. Nah, berikutnya adalah mengenai marginal benefit. Marginal benefit itu terhadap marginal benefit dari barang dan jasa adalah manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi 1 atau lebih unit atas barang itu tersebut. Di dalam marginal benefit kita bisa menurunkan namanya kurva marginal benefit. Kurva marginal benefit itu menunjukkan hubungan antara marginal benefit dari suatu barang dan kuantitas dari barang yang dikonsumsi tersebut. Untuk lebih jelasnya seperti ini, dia akan membentuk downward sloping, memiliki slope yang negatif. Berikutnya adalah alokasi yang efisien. Efisiensi alokasi itu dikatakan efisien bagaimana? Apabila kita mencapai produksi efisien.
kita udah tahu bahwa kita memproduksi di titik-titik pada production possibility frontier itu adalah alokasi yang efisien. Kalau kita turunkan ke dalam permintaan dan penawaran, atau di mana marginal cost dan marginal benefit itu bertemu, maka disinilah dikatakan bahwa alokasi tersebut efisien. Marginal benefit sama dengan marginal cost, itu dikatakan efisien di dalam quantity of ini barangnya adalah pizza. Nah, kita bisa menurunkan ke dalam kurva kemungkinan produksi. Nah, di sini misalnya di titik A untuk pizza, ini cola. Kemudian atau misalnya kebanyakan, terlalu banyak pizza di titik C, maka akan cenderung ke arah memproduksi lebih banyak cola, mengurangi pizza misalnya. Nah, kita akan melihat namanya bagaimanakah pertumbuhan ekonomi, ya. Pada prinsipnya dengan adanya ekspansi kemungkinan produksi, kemudian peningkatan di dalam standar hidup, itu dinamakan economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu ada dua hal kunci daripada pertumbuhan ekonomi, yaitu teknologi dan capital accumulation, ya, akumulasi modal. Perubahan teknologi ini definisinya, kemudian akumulasi kapital tertera di situ definisinya. Kemudian mengenai pada prinsipnya bahwa semua hal, apa yang akan kita lakukan itu memerlukan biaya. Nah, di dalam pertumbuhan ekonomi itu ada namanya biaya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu pada prinsipnya tidak free, ya, not free. So economic growth is not free. Dia juga muncul namanya opportunity cost di dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kurva kemungkinan produksi. Apabila terjadi pergerakan, ya, kurva kemungkinan produksi dari B ke B yang merah di sini, maka dengan demikian inilah terjadi namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, kita perlu lihat di manakah perekonomian itu berlangsung, ya. Nah, tentu di dalam suatu perekonomian ada namanya gains from trade. Jadi ada keuntungan daripada orang melakukan perdagangan. Jadi di sisi produsen memperoleh keuntungan, di sisi konsumen memperoleh manfaat. Itu merupakan pilihan yang harus dikoordinasikan. Nah, ada 4 institusi atau agent, ya, yang akan yang harus dikoordinasikan. Nah, institusi tersebut adalah perusahaan, pasar, kemudian hak cipta, dan uang sebagai alat tukar, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam koordinasi ekonomi, kita akan lihat bahwa katakanlah ini perekonomian tertutup,
ada interaksi antara perusahaan, firms, dengan rumah tangga. Perusahaan memerlukan namanya tenaga kerja, modal, entrepreneurship, dia beli di pasar faktor produksi. Kemudian perusahaan akan menjual barang jadi ke pasar pasar barang, ya. Nah, rumah tangga memerlukan barang dan jasa. Dia membeli barang dan jasa di pasar barang. Kemudian untuk membelinya diperlukan sumber-sumbernya. Jadi rumah tangga harus memiliki sumbernya dari mana? Dia sumbernya dari upah. Kalau dia bekerja sebagai labor akan mendapatkan upah. Kemudian kalau dia punya tanah disewakan, dia mendapatkan sewa. Kemudian kalau punya entrepreneurship, dia akan mendapatkan profit. Kemudian kalau dia memiliki modal, dia akan punya capital, ya, capital. Interest, ya, interest. Nah, ini lebih jauhnya diperlukan koordinasi, keputusan koordinasi. Demikian di chapter 2, chapter 1 dan chapter 2. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.